الله فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, Bapak ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar dalam kondisi apapun. Dan mudah-mudahan Bapak berharap kalian pun tetap semangat dalam belajar dalam kondisi apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, yaitu di pertemuan yang keempat, Al-Halaqah Ar-Rabi'ah. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang tajwid dari ayat-ayat yang sudah Bapak bacakan, yaitu dari surah Al-Hujurat ayat 12. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan ini dengan doa. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul 'azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita membahas tajwidnya, mari kita sama-sama baca kembali ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita membahas tajwid satu persatu dari ayat yang sudah Bapak bacakan, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang apa itu tajwid. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Ilmu tajwid atau istilah tajwid itu berasal dari istilah bahasa Arab yang secara bahasa artinya yaitu membaguskan atau memperindah atau memperbaiki. Sedangkan secara istilah, pendeknya ilmu tajwid itu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah dengan benar, dengan baik, cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Bagaimana cara membaca, misalkan bagaimana cara membaca huruf sin kecil, bagaimana cara membaca huruf shin besar, bagaimana cara membaca huruf H kecil, bagaimana cara membaca huruf H besar. Itu berbeda. Kemudian juga dibahas tentang mad, ya, panjang pendeknya. Kemudian juga dibahas tentang sifat-sifat huruf. Masing-masing huruf itu punya karakteristik masing-masing, punya sifat masing-masing. Berbeda-beda antara satu huruf dengan huruf yang lain, itu berbeda-beda. Maka kita perlu tahu ilmunya. Nah, inilah ilmu tajwid yang membahas tentang hal ini, ya, supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Supaya apa? Supaya kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka maknanya pun akan benar, tidak salah. Sebab kalau kita misalkan membaca Al-Quran salah, maka bisa jadi maknanya pun salah, ya. Maka sangat perlu, sangat wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, langsung saja kita pada praktek pembelajaran tajwid. Pada ayat yang sudah Bapak bacakan tadi, di situ pertama ada kalimat ya ayyuha.
Pada kalimat ya ayyuha di situ ada hukum tajwid. Hukum tajwidnya di situ yaitu ada mad, ya. Setiap bacaan panjang itu dalam ilmu tajwid disebut mad. Di situ ada bacaan panjang berarti ada mad. Tinggal pertanyaannya madnya mad apa? Karena madnya itu banyak, ya. Yang namanya mad bacaan panjang itu banyak. Nah, pada kalimat ya ayyuha di situ ada mad jaid munfasil namanya. Sebab apa? Kenapa disebut mad jaid munfasil? Sebab di situ ada alif mati bertemu dengan hamzah pada dua kalimat atau beda kalimat, dua kalimat. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat. Pada kalimat ya di situ ujungnya ada alif mati. Kemudian pada kalimat ayyuha di situ pada awal kalimatnya ada hamzah. Nah, berarti ada alif mati bertemu dengan hamzah, maka dinamakan mad jaid munfasil. Panjangnya bisa sampai 4 harkat atau 2 alif. Dan kalimat selanjutnya yang ada hukum tajwidnya yaitu pada kalimat alladzina, ya. Setelah ya ayyuha kemudian alladzina, ya ayyuhalladzina. Pada kalimat alladzina di situ ada hukum tajwid yaitu berupa alif lam, ya. Perlu kalian ketahui bahwa dalam ilmu tajwid alif lam itu ada dua macam. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Dan pada kalimat alladzina di situ ada alif lam yang disebut alif lam syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Karena alif lam bertemu dengan lam. Walaupun dalam tulisannya di situ lamnya cuma satu, pada hakikatnya di situ aslinya lamnya ada dua. Karena lam bertemu dengan lam, maka kemudian lam satu ibaratnya dibuang, ya, dibuang. Makanya kemudian di situ ada tanda tasdid, ya, ada tanda tasdid sebagai tanda bahwa lam di situ alif lam di situ alif lam samsiyah. Cara baca alif lam samsiyah yaitu dimasukkan, diidghamkan, ya, diidghamkan. Alladzina, ya, dimasukkan ke lam yang kedua, ya. Kalimat selanjutnya yaitu ada kalimat setelah alladzina yaitu kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Pada kalimat amanu di situ ada hukum tajwid yaitu berupa mad juga, ya. Ada bacaan panjang amanu, ya, pada huruf alifnya atau huruf hamzah amanu. Di situ ada bacaan panjang. Nah, berarti setiap bacaan panjang dalam ilmu tajwid itu disebut mad. Pertanyaannya madnya mad apa? Pada kalimat amanu di situ madnya mad badal, ya, mad badal. Kenapa disebut mad badal? Karena dalam ininya kenapa disebut mad badal? Badal itu artinya pengganti. Sebab pada dasarnya aslinya di situ alifnya ada dua, ya, ada alif dua, ya. Aslinya dibacanya amanu, ya, amanu, bukan amanu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kemudian karena dalam kaidah Arab, bahasa Arab, ketika ada huruf yang sama maka salah satu harus dibuang, dan ketika ada huruf yang dibuang itu harus diganti, ya, harus diganti. Nah, dalam kalimat amanu di situ karena ada alif dua asalnya kemudian dibuang satu maka harus diganti. Nah, digantinya itu yaitu dengan bacaan panjang yaitu disebut mad, makanya madnya disebut mad badal, ya. Jadi bacaan panjang di situ sebagai ganti dari alif yang dibuang, ya, alif kedua yang dibuang, makanya dibaca panjang amanu. Dan kalimat selanjutnya yaitu kalimat ijtanibu, ya. Setelah kalimat amanu ada kalimat ijtanibu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, ya, amanu ijtanibu. Di situ ada pada kalimat ijtanibu ada huruf jim mati, ya, ada huruf jim mati. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya yaitu qalqalah, ya, qalqalah. Setiap huruf jim, ya, apabila mati dalam kondisi mati, baik mati disukun, ya, disukun karena memang sukun asli atau disukun karena wakof, ya. Nah, itu hukumnya hukum qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5 yang terkumpul dalam kalimat kalau kata orang Sunda baju di toko, ba, jim, dal, ko, kop, ya, ada 5. Nah, setiap huruf yang 5 ini ketika mati maka di situ ada hukum qalqalah. Apa qalqalah itu? Qalqalah itu
pantulan, ya secara bahasa artinya mantul, maka bacanya harus ada pantulannya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Nah, itu qalqalah. Dan qalqalah itu ada dua macam, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ya. Kalimat izdanibu di situ qalqalahnya qalqalah sugro karena huruf jim matinya, huruf jim sukunnya yaitu berada di tengah-tengah kalimat. Dan kalimat selanjutnya yaitu kalimat katsiro. Setelah kalimat izdanibu ada kalimat katsiro. Dalam kalimat katsiro di situ ada hukum tajwid. Ya, hukum tajwidnya itu berupa bacaan panjang. Ya, berarti ada mad. Ya, ada hukum tajwid yang berupa mad, bacaan panjang. Tinggal pertanyaannya madnya mad apa? Pada kalimat katsiro di situ ada mad tobi'i. Ya, ada mad tobi'i atau mad atau disebut juga mad asli. Jadi mad tobi'i disebut juga mad asli. Ya, jadi mad tobi'i, mad asli itu sama aja. Kenapa di situ disebut mad tobi'i atau mad asli? Karena di situ ada huruf ya mati jatuh setelah huruf yang diharkat kasroh, ya. Ada ya mati jatuh setelah huruf yang berharkat kasroh. Hukum tajwid berikutnya yaitu perpaduan antara kalimat katsiro dan kalimat selanjutnya yaitu kalimat min, ya. Katsiram minawwan, katsiram minawwan. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin yang berada pada kalimat katsiro dan mim yang berada pada kalimat min, ya. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum tajwidnya yaitu idgham. Perlu kalian ketahui idgham itu ada dua, ada idgham bigunah dan idgham bila guna, ya. Jadi cara bacanya dimasukkan, ya, idgham itu dimasukkan. Jadi bacaan tanwin itu dimasukkan ke mim. Katsiram minawwan, katsiram. Salah kalau dibaca katsiron, ya. Salah. Kalau dibaca katsiram berarti dibaca idhar. Sedangkan ini bukan hukum ijhar, tapi hukum idgham, ya, hukum idgham. Maka dibacanya dimasukkan ke huruf mim. Katsiram. Mungkin Bapak cukupkan dulu untuk pembahasan tajwidnya sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.